Halo, selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya akan membagikan resep membuat kaldu ayam supaya anak tidak GTM atau gerakan tutup mulut. Ya, seperti diketahui bahwasannya banyak bayi-bayi yang berusia 6 bulan ke atas itu sudah mulai diberikan empasi. Dan yang menjadi masalah utama biasanya itu adalah anak-anak bayi itu suka melakukan gerakan tutup mulut alias tidak mau makan. Nah, jadi banyak orang mengakalinya dengan memberikan garam, gula, dan bumbu-bumbu lainnya di dalam makanan bayi di bawah 1 tahun. Hal itu sangat tidak disarankan karena pertama, pemakaian gula dan garam itu bisa merusak kesehatan bayi ke depannya. Karena bayi yang masih di bawah umur 1 tahun, ginjalnya belum bekerja secara sempurna sehingga dia tidak bisa memproses garam tersebut secara sempurna. Akibatnya kedepannya sesudah dewasa nanti dia mungkin bisa mengalami hipertensi ataupun masalah di ginjalnya nanti. Sedangkan pemakaian gula akan mengakibatkan anak-anak sejak kecil lebih suka makan manis dan kemudian membuat giginya menjadi rusak. Dan juga pemakaian gula yang terlalu banyak itu bisa menyebabkan kekebalan tubuh dari seorang anak-anak atau balita itu menurun. Sehingga disarankan untuk di bawah 1 tahun tidak menggunakan gula dan garam sama sekali. Namun kita mengenalkan kepada bayi makanan asli dari sumbernya. Jadi dia sejak awal itu mengenal rasa asli dari sumber makanan itu sendiri tanpa menggunakan bumbu-bumbu tambahan. Ya, jadi kita bisa mengakalinya dengan memberikan tambahan rasa ke dalam bubur yang kita berikan kepada bayi, antara lain dengan memberikan tambahan kaldu ayam ke dalam bubur yang kita masak. Nah, kaldu ayam tersebut akan memberikan tambahan rasa gurih di dalam makanan tersebut tanpa kita menambahkan bumbu-bumbu seperti garam dan gula di dalamnya lagi. Bahan-bahan yang saya gunakan hari ini, yang pertama adalah 1 ekor ayam kampung. Nah, ayam kampung ini saya sengaja memisahkan antara tulang dengan dagingnya. Nah, kenapa? Karena dengan kita pisahkan tulang dagingnya, nanti rasa kaldunya dari ayam itu akan lebih keluar secara sempurna atau keluar semuanya. Oke, namun itu pilihan ya. Jika Anda merasa repot untuk melakukannya, Anda tidak perlu memisahkannya juga tidak apa-apa. Bahan berikutnya adalah daun bawang ya. Nah, jadi saya memakai daun bawang ini sekitar 1 batang seperti ini. Ya, nah bawang-bawang ini saya potong-potong kecil seperti ini. Berikutnya adalah bawang bombay 1 biji ya. Bawang bombaynya lebih kurang seperti ini besarnya. Nah, ini saya potong-potong kasar seperti ini juga. Bahan berikutnya adalah wortel 1 batang. Nah, wortel 1 batang itu juga saya potong kasar seperti ini. Bahan terakhir adalah bawang merah 7 siung, bawang putih 7 siung. Nah, bawang merah dan bawang putih ini sudah saya gongseng sebentar dengan menggunakan minyak ayam. Nah, jadi tujuan saya menggongsengnya atau menggorengnya sebentar agar rasa bawang merah dan bawang putihnya akan lebih keluar dan lebih wangi lagi. Tapi ini juga pilihan, jika kalian merasa repot melakukannya, maka bawang ini juga tidak perlu kalian gongseng. Oke, sekarang saya akan memasaknya, yaitu cara masaknya juga super duper gampang. Di semua bahan-bahan ini ya akan saya cemplungin ke dalam slow cooker dan akan saya masak selama lebih kurang 20 sampai 22 jam. Nah, di sini saya menggunakan air 1200 ml. Sesuaikan dengan ukuran ayam kampung Anda juga ya. Oke, jadi kaldu ayam ini akan saya masak dengan menggunakan mode auto. Nah, biasanya ketika saya masak kaldu ayam ini, satu ruangan saya menjadi sangat wangi sekali. Nah, oke, nanti kita tunggu hasilnya 22 jam kemudian ya. Ini penampakan kaldu ayam yang sudah saya masak selama lebih kurang 22 jam ya. Jadi ini sudah siap kaldu ayamnya.
Dan pertama yang kita lakukan adalah kita saring dulu kaldu ayam ini, pisahkan antara air dengan ampasnya dulu. Oke, ini adalah kaldu ayam yang sesudah saya saring ya. Hasilnya bagus sekali, warnanya pekat dan ini menghasilkan sekitar 1000 ml. Nah, ketika saya menyaring tadi, saya sudah langsung memisahkan antara tulang ayamnya, daging ayamnya, dan juga sayur-sayurannya. Ketika di awal sebelum saya masak, saya sudah memisahkan antara tulang ayam dan juga daging ayamnya. Jadi ketika saya memisahkan tadi, pekerjaan itu menjadi lebih mudah. Jadi ini ada dua pilihan. Saya pribadi ketika bayi masih berusia 6 bulan atau mulai empasi, maka kaldu ayam yang sudah disaring ini bisa langsung dicetak dan dibekukan dan kemudian dipakai sesuai kebutuhan. Biasanya dipakai untuk campuran ketika memasak bubur. Nah, namun untuk bayi yang sudah memasuki usia 7 bulan, maka daging ayam ini dan juga sayur-sayur ini akan saya pakai, sedangkan tulangnya akan saya buang ya. Oke, jadi ini daging ayam dan juga sayuran yang sudah kita pisahkan tadi akan kita blender ya, dengan menggunakan sedikit air kaldu yang sudah kita saring tadi. Oke, nah sesudah siap di blender, kita akan saring lagi hasil blenderan ini sampai kering ya. Oke, ini hasil blenderannya yang sudah saya saring ya. Dan ini adalah ampasnya. Kemudian hasil blenderan tadi kita campur aja semua dengan kaldu ayam yang hasil saringan yang pertama tadi. Oke, dan ini bisa langsung kita cetak dan kita bekukan. Saya memakai cetakan yang berukuran 50 ml per kotaknya. Jadi ini 50, 50, 50, 50, 50. Jadi satu kotak ini 300 ml. Nah, biasanya sekali saya pakai untuk membuat bubur ini, saya akan memakai 2 kotak ya, yaitu 100 ml. Oke, jadi ini ada hasil cetakannya. Jadi yang ini hasil cetakan dari kaldu ayam dicampur dengan blenderan daging ayam dan juga sayurannya tadi. Dan ini adalah murni kaldu ayam yang tanpa campuran blenderan daging ayam dan sayuran. Nah, kalau pribadi menurut saya, secara rasa lebih gurih yang dicampur dengan blenderan daging ayam dan sayuran tadi. Namun ini semua tergantung selera masing-masing ya bun. Ini hanya salah satu resep yang sering saya pakai. Dan biasanya bubur yang dihasilkan akan sangat gurih tanpa kita menambah garam maupun gula lagi di dalamnya. Oke, semoga resep ini bisa membantu agar anak-anak para bunda bisa makan dengan lahap. See you at my next video. Bye-bye.